Jadinya ketawa. Oh gitu. Hai teman-teman, ketemu lagi di Cerita Araya. Kali ini kami mau cerita perjalanan kami road trip dari Jakarta ke Jawa Timur. Jadi di awal tahun saya dan suami mutusin buat ambil cuti selama seminggu. Sempet bingung seminggu mau kemana ya. Akhirnya kita coba untuk pertama kalinya nih ajak anak-anak jalan-jalan jauh ke Jawa Timur. Tujuan pertama kita adalah ke Gunung Bromo. Menuju Bromo itu kita ambil jalurnya dari Probolinggo. Jadi sengaja juga kita cari homestay yang daerah sana biar dekat ke Bromonya. Kita berangkat dari Jakarta itu jam 6 pagi dan perkiraan sampai di homestay sampai jam 4 sore. Tapi kita emang sengaja sih jalannya santai, banyak mampir-mampir. Terutama di beberapa rest area yang ada minimarketnya. Buat ngibur anak-anak juga sih, biar nggak gampang bosen. Jadi kita turun cuman buat beli snack, permen, atau es krim yang mereka mau aja sih, biar jaga moodnya tetap happy. Makasih Sarah. Sekitar jam 12 siang itu kita ada di daerah Tol Semarang. Sempat bingung mau makan siang di kota Semarang atau di tempat lain. Setelah cari-cari tempat makan yang menarik, akhirnya kita memutuskan untuk makan siang di kota Solo. Sekalian mampir juga karena saya dan suami belum pernah ke kota ini. Sempat nanya-nanya ke temen juga, kira-kira kuliner apa sih di kota Solo. Akhirnya kita mampir makan di Tengkleng yang ada di Pasar Klewer, yaitu Tengkleng Bu Edi. Untuk rasa makanannya saya dan suami cocok dan suka makanan di sini. Tapi sempat diprotes nih sama si kakak karena tempatnya mungkin buat dia nggak nyaman. Tapi tenang, di kanan kiri tempat ini tuh ada kedai yang jual-jual makanan lain selain Tengkleng. Jadi saya bisa pesen makanan lain buat anak-anak, yaitu mie goreng. Selesai makan dari Solo, kita lanjutin perjalanan ke Fredelia Homestay yang letaknya di Kabupaten Probolinggo. Di jalan, saya sempat gantian juga sih nyetirnya sama suami biar gak kecapean. Perjalanan kita ini benar-benar hanya mengandalkan Waze sebagai penunjuk jalan, jadi kita selalu ikutin petunjuknya. Nah, pas berangkatnya itu tuh kita diarahkan keluar melalui pintu tol Tongas. Keluar jalan tol Tongas ini agak kecil ya jalannya, tapi cukup kok buat 2 mobil. Tapi harus agak pelan-pelan karena kondisi jalan berkelok-kelok, agak menanjak dan kurang penerangan. Tapi jangan khawatir, jalannya mulus banget sih. Nah, di daerah sebelum homestay kita sempat cari makan buat dibungkus ke bawah homestay untuk makan malam. Ada beberapa pilihan sih tempat makan walau nggak banyak. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kita sampai juga di Fredelia Homestay sekitar jam 7:30 malam.
Untuk kamarnya nggak terlalu besar, tapi cukup homey, dan yang paling penting buat saya adalah bangunannya baru, bersih, dan juga terang. Begitu sampai homestay, anak-anak langsung tidur rebahan karena mungkin pegel ya habis perjalanan panjang. Kemarin itu kita deal sama bapak-bapak yang nawarin jeep. Untuk sewa satu mobil itu seharga 600.000. Bapaknya nawarin untuk kita berangkat subuh lihat sunset. Tapi saya dan suami tuh masih belum bisa memutuskan karena kita juga tergantung lihat mood anak-anak takut kecapean. Nah, begitu bangun untuk sholat subuh, saya sempat bisikin ke si kakak, mau bangun dari sekarang nggak kak untuk ke gunung? Taunya si kakak langsung bangun segar, semangat, dan juga happy banget sambil bangunin adiknya. Setelah anak-anak bangun, saya kabarin bapak-bapak jeep untuk jemput kami sekitar jam 4.30. Sepanjang perjalanan kami udah mulai lihat tuh tanda-tanda matahari mau terbit. Karena sebenarnya kami agak kesiangan untuk lihat sunrise. Jadi udah ada langit yang terang-terangnya. Tapi nggak apa-apa sih, karena kita emang nggak mau maksain bawa anak-anak yang masih kecil-kecil gini berangkat dari tengah malam untuk bener-bener nungguin sunrise. Sesampai di Sunrise Point, kita disaranin untuk naik ojek. Sebenarnya deket sih, bisa jalan kaki, tapi daripada jalan sambil gendong anak-anak yang masih kecil ini, jadi kami naik ojek aja. Nah, sampailah kami di Sunrise Point. Udah rame banget di sini karena ternyata banyak orang yang juga udah menikmati sunrise, dan mungkin kita datangnya agak sedikit kesiangan ya. Terus aja. Hai, lagi di mana? Sekarang berdiri. Kami nggak lama ada di sana, beres foto-foto langsung lanjut lagi ke lokasi selanjutnya. Wow, ada asap-asap merah. Kak, gunungnya ngeluarin asap-asap tuh, Kak. Begitu sampai di kawasan Kawah Gunung Bromonya, kita berhenti dulu buat foto-foto di pasir berbisik. Udara di sini dingin banget, ditambah anginnya yang lumayan kencang. Tapi anak-anak happy sih bisa main di sini. Spot kedua itu kita berhenti di Bukit Teletubbies. Kita parkirnya di dekat warung. Kita sempat jajan cari minuman dan makanan juga karena emang kita belum sarapan. Yang kecil malah bobo.
Dan yang terakhir kita berhenti di spot dekat Kawah Bromo. Tapi kita memutuskan untuk nggak naik ke atas Kawah Bromo yang naik tangga-tangga itu. Jadi kita cuman keliling naik kuda aja. Apanya? Setelah keliling naik kuda, kita akhirnya memutuskan untuk cukup sampai di sini aja dan kita turun untuk cari makan siang karena kita juga udah lapar dan anak-anak kayaknya udah mulai capek juga. Di jalan pulang kita sempat mampir makan siang di resto Bawangan Bromo. Pelan-pelan. Ya. Untuk menu-menu di sini kayak penyet-penyetan gitu ya, menu Indonesia, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Selesai makan, kita kembali ke hotel untuk beres-beres barang dan packing sebelum check out. Nah, cukup sekian cerita kita di Gunung Bromo awal road trip kita kali ini. Abis ini kita masih lanjut sih ke destinasi selanjutnya. Nanti kita bakalan cerita-cerita lagi. Sampai ketemu lagi di cerita Araya selanjutnya. Bye-bye.